Hai semua, perkenalkan nama saya Dedi Nurcahyadi. Saya saat ini adalah mahasiswa dari kampus Elizabeth International Hotel and Business School. Saat ini saya mengambil jurusan Room Division di kampus Elizabeth. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga tokoh entrepreneur yang sukses dan menginspirasi serta nilai yang bisa diambil dari tiga tokoh tersebut. Yang pertama ada kisah Mark Zuckerberg. Mark Elliot Zuckerberg, atau yang lebih dikenal dengan sebagai Mark Zuckerberg, merupakan salah satu orang terkaya di dunia berkat perusahaan teknologinya, Facebook atau yang kini bernama Meta. Minatnya pada dunia komputer dan pemrograman telah tumbuh sejak usianya masih kecil. Tumbuh di tengah lingkungan keluarga yang berkecukupan, membuat ayahnya mampu memfasilitasi minatnya tersebut. Ia dibekali dengan komputer sejak usianya masih 8 tahun. Bakatnya pun semakin terasa hingga ia mampu menciptakan sebuah aplikasi plug-in untuk MP3 player Winamp saat dirinya masih di bangku SMP. Mark Zuckerberg melanjutkan pendidikan tingginya di sebuah kampus bergengsi yakni Harvard University dengan spesialisasi komputer dan pemrograman. Awal mula Facebook. Saat masih berkuliah di Harvard University, Mark Zuckerberg memiliki ide untuk membuat sebuah buku direktori mahasiswa yang bisa diakses secara online. Ide ini muncul lantaran pihak kampus tidak menyediakan buku mahasiswa yang memuat foto dan identitasnya sebagai ajang perkenalan bagi para mahasiswa baru. Sayangnya, ide tersebut tidak mendapatkan sambutan baik dari pihak kampus. Zuckerberg memiliki beberapa kali penolakan, hingga ia pun terus mencari cara untuk mewujudkan ide tersebut sendiri. Zuckerberg pun memulai langkahnya dengan membuat Course Match yang menjadi media komunikasi untuk teman-teman sekelasnya. Namun, Course Match tidak sesuai dengan harapannya karena terbatas hanya pada mahasiswa yang mengambil pada mata kuliah tertentu. Ia pun membuat website FastMess dan mengunggah foto temannya yang dibubuhi dengan caption. Demi mengembangkan FastMess, Mark Zuckerberg pun akhirnya meretas data mahasiswa Harvard dan mengunggah data tersebut beserta fotonya di website FastMess. Mark Zuckerberg harus menghadapi konsekuensi dari aksi peretasan data mahasiswa tersebut. Ia pun dipanggil oleh pihak administrasi Harvard karena dianggap telah mencuri data mahasiswa. Ia pun meminta maaf kepada mereka yang fotonya terpampang di website FastMess buatannya. Meski Cosmatch dan FastMess gagal, Mark rupanya tak putus asa. Ia kemudian meluncurkan sebuah website bernama Facebook pada Februari 2004. Website ini merupakan penyempurnaan dari website sebelumnya yakni FastMess. Dengan tujuan yang sama seperti dua website pendahulunya, Facebook hadir sebagai media komunikasi agar penggunanya dapat saling terhubung meski terbentang jarak yang jauh. Facebook juga dilengkapi dengan 20.000 aplikasi penunjang hingga membuat popularitasnya langsung melejit di kalangan mahasiswa Harvard. Banyak pengguna Facebook membuat Mark tak bisa mengelola platform jejaring sosial ini seorang diri. Ia pun mengajak rekannya untuk mengembangkan Facebook. Lantaran terbuka untuk umum, jumlah pengguna Facebook pun semakin banyak. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Mark dan rekannya sebagai peluang bisnis. Facebook lantas bekerja sama dengan Excel Partners untuk pendanaan pengembangan aplikasi. Dana dari investor ini digunakan untuk mengganti domain. Tak hanya itu, Facebook juga bekerja sama dengan PayPal untuk pembiayaan pengembangan lainnya. Sejak 2021, Mark Zuckerberg mengganti Facebook menjadi Meta dengan visi baru yang lebih kuat. Perusahaan ini pun tercatat mengembangkan beberapa produk meliputi Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, dan Oculus. Nilai entrepreneur dari kisah Mark Zuckerberg merupakan salah satunya adalah berani mengambil dan menghadapi risiko, lalu ia juga berani bereksperimen dan mengembangkan usahanya hingga sukses. Yang kedua, yaitu Robert Budi Hartono. Robert Budi Hartono adalah wirausahawan sukses di balik besarnya perusahaan rokok PT The Jarum Super. The Jarum sendiri awalnya merupakan sebuah perusahaan kecil bernama The Jarum Gramophone.
Pada 1951, The Jarum Gramophone dibeli oleh ayah Budi Hartono dan rebranding dengan nama The Jarum. Namun, pada suatu hari, pabrik tembakau Jarum sempat mengalami kebakaran besar di tahun 1963 dan nyaris tak bersisa. Untuk bangkit kembali, Budi dan adiknya melakukan inovasi dengan menciptakan berbagai varian produk rokok terbaru. Hingga pada tahun 1972, Jarum dapat berkembang dan berekspansi, misalnya mulai menggunakan mesin produksi rokok, mengekspor produk luar negeri, dan lainnya. Tak sampai di situ, Budi Hartono kini juga menjadi pemegang saham terbesar Bank Sentral Asia atau yang terkenal dengan BCA. Nilai entrepreneur yang bisa kita dapatkan dari Robert Budi Hartono adalah dengan pantang menyerah dalam pembangunan ulang bisnisnya. Selain itu, beliau juga kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk baru di bisnisnya. Yang ketiga, yaitu Anthony Salim, merupakan pemimpin Salim Group yang membawahi dua perusahaan besar yaitu Indofood dan Bogasari. Karena berasal dari keluarga Salim Group, langkah Anthony untuk terjun ke bidang bisnis tentu mudah bukan? Kenyataannya tentu tidak semulus itu. Katanya pada tahun 1998, Anthony harus memutar otak untuk menyelamatkan Salim Group yang dari hutang 55 miliar dan nyaris bangkrut. Salah satu keberhasilan bisnis Anthony yang dapat kita contoh adalah inovasi dan ekspansi. Dua prinsip bisnis tersebut sukses membuat Anthony memiliki kekayaan sebesar 8, miliar US dollar atau setara dengan 91 triliun rupiah. Contoh ekspansi yang dilakukan Anthony Salim seperti membuka waralaba di lini bisnis Indomaret pada 1997 yang berhasil menghasilkan sebanyak 18.113 minimarket di seluruh Indonesia. Contoh inovasi pada produk Indomie dengan varian rasa dan ekspor ke berbagai negara terbukti berhasil. Hal tersebut menjadikan Indomie sebagai brand mie instan terbesar di dunia dengan laba sebesar 5,8 miliar US dollar. Sekian penjelasan tiga entrepreneur yang sukses yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Salam sukses luar biasa.